Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rustam Effendi Pakaleji dengan NIM 2442006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil telaah modul ajar yang telah dibuat oleh guru. Baiklah Ibu Agnes dan juga teman-teman semuanya, ini merupakan modul ajar yang dibuat oleh gurunya. Jadi untuk gambaran singkatnya, di sini guru mengampu mata pelajaran matematika dengan topik pembelajaran yaitu pengukuran berat, dan juga praktik pedagogisnya yaitu guru menggunakan model pembelajaran problem basic learning (PBL) dan juga menggunakan pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan pembelajaran deep learning. Nah, jadi teman-teman, dari hasil telaah modul ajar yang saya baca dari modul ini, yaitu kelemahannya ada dua yang saya temukan. Yang pertama itu pada ketidaksesuaian materi. Jadi perlu mengubahnya lagi pengukuran beratnya itu. Secara umum kita tahu bahwa pengukuran itu ada dua, yaitu pengukuran baku dan pengukuran tidak baku. Jadi kesesuaian yang lebih tepatnya itu adalah pengukuran berat dengan satuan tidak baku. Di sini saya telah ubah, ini merupakan modul ajar yang telah saya revisi kembali, yaitu dengan mengambil topik yang lebih tepat lagi yang diajarkan oleh guru, yaitu pengukuran berat satuan tidak baku. Lalu yang kelemahan kedua itu saya temukan pada bagian lembar kerja peserta didiknya. Ini dia, yang dimana ini peserta didiknya hanya berfokus pada kemampuan mengidentifikasikan benda yang lebih berat, lalu lebih ringan atau sama berat. Jadi menurut saya itu peserta didiknya itu belum mendorong peserta didik untuk berpikir secara kritis. Peserta didiknya tersebut ini kurang melakukan analisis maupun pemecahan masalah secara mendalam. Jadi artinya guru bisa mengambil soal berupa soal cerita. Di sini saya telah mengubahnya juga, menambahkannya soal-soal cerita supaya kegiatan peserta didiknya itu mampu menganalisis dan mampu memecahkan masalah secara mendalam. Jadi teman-teman semuanya, untuk solusi inovatif yang saya berikan, menurut saya untuk materi pengukuran berat benda dengan satuan tidak baku ini di kelas 2 sekolah dasar, jadi model pembelajaran yang lebih tepat itu adalah menggunakan model pembelajaran project basic learning atau PJBL, di mana menurut saya ini model ini memungkinkan peserta didiknya untuk belajar secara langsung melalui proyek nyata yang lebih relevan dengan kehidupan mereka, dan juga menekankan pengalaman mereka, belajar mereka secara langsung dengan berkolaborasi dalam kelompok, dan juga tentunya dalam proses pembelajaran mereka ini akan terasa lebih kontekstual. Jadi dari kelemahan yang saya temukan dalam modul ini yaitu ada dua. Jadi saya sebutkan yang pertama itu ada perlunya menyesuaikan topik pembelajaran dan juga pada aktivitas peserta didik dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik LKPD. Jadi untuk perubahan yang saya lakukan di sini, kalian bisa lihat sendiri, yaitu di mana kelemahan yang pertama yaitu perlunya menyesuaikan materi yang lebih sesuai, yang dimana dari awal gurunya mengambil topik pengukuran berat, lalu saya ubah kembali yang lebih tepat lagi dengan topik pengukuran berat satuan tidak baku. Jadi tentunya kita perlu ketahui supaya tidak bertanya-tanya lagi dan peserta didiknya tidak salah paham
Jadi untuk pengukuran itu ada dua jenisnya, yaitu pengukuran satuan baku dengan pengukuran satuan tidak baku. Nah, jadi topik yang lebih sesuai di sini yaitu pengukuran berat satuan tidak baku. Lalu kalau untuk model pembelajaran yang dibuat gurunya ini yaitu model problem basic learning seperti masalah sendiri. Untuk langkah-langkahnya dalam model pembelajaran problem basic learning ini, untuk sintaks BJBL-nya itu sudah sesuai dengan langkah-langkah pengerjaannya, sudah memuat sesuai dengan tahapan-tahapannya juga. Lalu pada orientasi di sini, dimana kita lihat pada orientasi di sini, ini langkah-langkahnya pembelajaran diawali dengan menyenangkan, yaitu peserta dirinya menonton video sampai mengorganisasikan murid, membimbing penyelidikan individu kelompok, lalu mengembangkan daya menyajikan hasil karya, lalu menganalisis mengalokasi proses pemecahan masalah. Jadi untuk sintaks dalam langkah-langkah pembelajaran yang telah saya baca di dalam modul ajar yang telah dibuat guru sendiri itu sudah, menurut saya sudah sesuai. Jadi dalam revisi langkah-langkah modulnya itu tidak saya revisi kembali karena menurut saya ini sudah sesuai dengan model pembelajaran problem basic learning yang diintegrasikan dalam pembelajaran mendalam. Dan juga dari kelemahan pertama itu juga ada kelemahan kedua yang saya temukan, yaitu kelemahan di mana pada lembar kerja peserta didiknya itu lebih berfokus pada mengidentifikasikan tentang satuan berat, itu lebih berat, lebih ringan atau sama dengan. Jadi pada perubahan ini di sini untuk perubahan sendiri pada LKPD-nya, LKPD yang ini ada yang meningkatkan berat benda. Jadi ini perubahan yang telah saya buat, yang dimana ini merupakan LKPD yang dibuat oleh guru asli dan ini merupakan LKPD yang telah saya buat ulang kembali. Jadi dari nama kelompok di sini karena pada LKPD di kegiatan langkah-langkah pembelajaran ini itu pengerjaan LKPD-nya itu secara berkelompok. Dan juga di sini tidak ada soal cerita yang dibuat oleh gurunya, tentunya tidak mendukung peserta didiknya untuk berpikir lebih kritis lagi dalam memecahkan masalah yang mungkin bisa saja dilalui oleh peserta didiknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya sudah tambahkan soal cerita permasalahan-masalah yang tentunya memuat sesuai dengan tujuan pembelajaran satuan pengukuran berat tidak baku. Nah, jadi dari hasil tersebut ada dua perubahan yang saya buat dalam modul ajar revisi ini dari modul yang telah dibuat oleh gurunya, yaitu ada topik pembelajaran yang lebih sesuai sama lembar kerja peserta didik yang lebih berpikir secara mendalam. Baiklah teman-teman, itu hasil dari revisi modul ajar yang telah saya buat, jadi sebagai bahan refleksi saya sendiri yang merupakan sebagai calon guru. Jadi analisis ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang sukses itu bukan hanya tentang memiliki administrasi modul yang terbuka yang lengkap, akan tetapi juga tentang seberapa baik model pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga langkah pembelajaran atau aktivitas siswa, dan juga penilaian semuanya selaras. Seorang guru itu harus mampu mengeksplorasikan dan menghasilkan karya nyata. Seperti yang saya tawarkan tadi, yaitu menggunakan model pembelajaran project based learning, yang dimana siswanya itu bisa langsung belajar secara langsung dengan benda-benda yang dibuat secara nyata. Nah,
Lalu juga seorang guru itu harus mampu menciptakan pengalaman yang lebih memberikan siswa itu kesempatan untuk berpikir, mengeksplorasi, merefleksikan, dan juga menghasilkan karya nyata. Jadi pembelajaran yang dirancang itu dengan benar dapat memunculkan aspek-aspek yang bermakna, sadar, dan juga menyenangkan dari pembelajaran yang lebih mendalam. Jadi itulah dia hasil penjelasan saya, teman-teman. Apabila dalam penjelasan saya ini masih kurang jelas, saya mohon maaf ke atas ketidaksesuaian. Jadi jika salah paham dalam pengucapan saya ini, saya mohon maaf. Terima kasih.